Ya. Pancasila merupakan 5 asas yang menjadi dasar negara di Indonesia. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nesa, Alina, Lilin, Deril, dan Bayro akan mempresentasikan tentang kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sistem hukum nasional wajib berasas Pancasila. Pada pasal 2 UU 12/2011 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Fungsinya adalah pertama, ideologi hukum Indonesia, yang kedua, pemulaan nilai yang harus ada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, dan lain-lain. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Contohnya seperti saling tolong-menolong untuk menciptakan keadaan damai. 2. Saling menghargai atas perbedaan. 3. Adalah berkorban demi bangsa dan negara. Oke, selanjutnya kita membicarakan tentang kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan. Yang berarti bahwa Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Contoh-contohnya meliputi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Yang kedua, Indonesia memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan patokan bagi norma di masyarakat. Seperti contohnya adalah menghormati orang yang berbeda agama, terutama saat mereka beribadah, lalu gotong royong dan bekerja sama, lalu menjaga ketertiban masyarakat, dan yang terakhir adalah menaati setiap peraturan di masyarakat. Oke, baik, begitulah presentasi kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tapi sekian dari kami, terima kasih. Ada yang mau bertanya, tentunya nanti ketika kelompok ini aktif dan yang bertanya, nanti di sini akan kasih tanda di kartu kendalinya bahwa kelompok itu juga aktif bertanya, maka nanti di sini akan memberikan poin tambahan. Kursi. Oh, ini ada yang bertanya? Boleh? Mau nanya, yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu hubungan sama Pancasila apa? Kalau menurut saya sendiri ya, itu Pancasila kan terikat dengan 5 sila ya. Kalau apa ya, jadi itu Pancasila menjadi landasan cara berpikir kita gitu kan. Ngerti kan? Maksudnya kayak gimana ya? Pancasila itu menjadi landasan atau yang menjadi landasan cara berpikir kita. Kalau itu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari yang lain. Atau dari yang nomor 6 juga kalau bisa mau menambahkan. Tadi pertanyaannya apa Nanda? Hubungan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan Pancasila. Jadi menurutku karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai hidup ya, dan kelima Pancasila itu kan ada dasar-dasar dari hidup, dan itu bisa membuat negara kita lebih maju karena Pancasila itu sebagai dasar negara kita dan sebagai pedomannya kita buat hidup di negara Indonesia. Gimana? maksudnya itu kenapa bisa dibilang mencerdaskan gitu kan, sedangkan tahu kan ketuhanan ya, terus kemanusiaan, kesatuan, mufakat, sama keadilan sosial. Nah, yang mencerdaskannya itu tidak termasuk ke dalam 5 sila itu. Tapi kan awalnya dari kelima itu. Contohnya dulu. Weh. Misal kayak aku sebagai ketua kelas adil kepada yang anggota-anggotanya. Nah, terus itu otomatis bisa terjalin komunikasi dan akhirnya bisa anak-anak itu bisa punya inovatif karena hubungannya udah enak sama ketua kelas ini. Jadi dia bisa punya ide-ide baru, saling ngobrol dan segala macam. Karena aku juga sendiri bersifat adil ke mereka yang buat mereka nyaman dan akhirnya mereka juga nyaman buat aku. Gitu.
Itu, Bu. Gimana? Oke. Di sini Miss Rini memberi tambahan bahwasanya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah salah satu tujuan negara Indonesia, ada di alinea 4 pembukaan, benar, di mana Pancasila juga sudah dijelaskan di dalam situ. Ingat, mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia itu kita juga memiliki hak untuk memiliki pendidikan. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan di sini fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Di mana ketika ada masyarakat yang pendidikannya dalam hal ini dia belum mendapatkan pendidikan, maka pemerintah itu juga berhak untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dengan apa? Dengan adanya bantuan-bantuan pemerintah agar si anak itu bisa sekolah. Ada yang namanya KIS, kartu Indonesia Sehat ya. Terus ada kartu Indonesia Pintar, bener nggak? Nah, bagi anak-anak yang dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena terkendala ekonomi, pemerintah membantu itu. Bahkan di tingkat SD, SMP, SMA itu juga ada yang namanya bantuan dari pemerintah dikhususkan bagi anak-anak yang memang dia tidak mampu. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila, termasuk juga dalam tujuan negara itu tadi. Aman? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ini kartu medalinya ini mana? Win, say hi dulu. Hai. Izin bertanya, itu kan baru saja dijelaskan kedudukan Pancasila itu kan ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, lalu ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, lalu juga di sana dijelaskan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan, lalu yang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini saya mau bertanya salah satu contoh Pancasila sebagai cita-cita, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, contohnya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Salah satu contohnya sudah berikan. Izin menjawab. Jadi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu contohnya kayak kalau pemerintah bikin aturan buat masyarakat, kayak misalnya pengurangan narkoba dan lain-lain itu berdasarkan Pancasila. Aman? Oke. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya tuh seperti ini. Bahwasanya setiap atau kegiatan penyelenggara negara atau pemerintah itu memang harus dasarnya dari Pancasila. Dalam hal ini kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu kan dijadikan sebagai landasan konstitusional, benar nggak? Oke, itu kalau Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Dan di sini walaupun dia menjadi landasan konstitusional itu mengatur pemerintah dan aparat penyelenggara negara. Jadi tidak bisa mereka seenaknya membuat peraturan. Jadi memang Pancasila itu dijadikan dasar atau patokan sebagai landasan konstitusi seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi atau cukup? Oke, boleh ditutup kalau cukup. Ya, mungkin begitulah presentasi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Dari kami